Apa sih itu KFCI? Halo Sobat Radio Jogja, ada yang udah tahu belum apa itu KFCI? Nah kali ini aku bakal bahas apa sih itu KFCI bareng sama Mas Daru, Daru dari mana Mas? isi Yogyakarta. Isi Yogyakarta. Buat tepuk tangan dulu dong Sobat Radio Jogja. Woo! Harus heboh. Nah, nih Mas kan sebelum kenalan dulu tentang apa itu KFCI, boleh kenalan dulu nggak sih sama Mas Daru nih siapa gitu? Oke. Ya sebelumnya terima kasih ya udah diundang ke podcast Radar Jogja ini, keren banget sih. Sama. Kenalin, aku Daru Satriowadi, aku adalah mahasiswa prodi film televisi isi Yogyakarta. Tahun berapa Mas? Angkatan berapa nih? Aku angkatan 2020, sekarang lagi semester 7. Setuju. Bentar lagi wisuda ya Mas. Amin, amin. Semoga lancar ya. Oke, nih Mas, balik lagi kayak yang pertama aku tanya, apa sih itu KFCI Mas? Oke, KFCI itu adalah singkatan sebenarnya. Itu adalah Kids Friendly Cinema. Jadi Kids Friendly Cinema itu sebuah gagasan dari kelompok kami yang pada intinya gimana caranya budaya menonton ini gitu itu bisa diajarkan di sekolah dasar gitu. Jadi tentang mengajarkan budaya menonton ini ke anak-anak usia sekolah dasar gitu, karena ada beberapa concern yang apa ya istilahnya masih kita prihatinkan gitu loh tentang budaya menonton ini, kurang lebih kayak gitu sih. Oh, nah, kan budaya menonton. Nah, latar belakang terjadinya atau adanya program sinema anak ini apa sih? Oke. Latar belakang ya, kalau mungkin ini bisa jadi sangat-sangat subjektif ya, tapi ini pengalaman pribadi aja. Karena ketika udah di umur sekarang gitu ya, walaupun belum dewasa banget ya, tapi aku punya ponakan gitu di rumah. Nah, jadi di umur yang segini aku rada-rada udah lupa gitu gimana caranya atau gimana rasanya menjadi anak kecil gitu. Jadi dengan media yang udah luar biasa bebas gitu, dan gak bisa dipungkiri pengawasan dari mungkin orang-orang terdekat mereka, orang tua mereka, atau ya keluarga gitu, cukup apa ya, bisa dibilang terbatas gitu, tidak bisa memantau setiap saat gitu. Nah, dengan kebebasan media ini, tontonan itu jadi semakin bebas gitu. Maksudnya kalau si anak ini tidak dibekali ilmu budaya menonton yang sesuai untuk mereka, betul, ya tetap akan jadi PR juga untuk kedepannya, kurang lebih kayak gitu sih. Itu kayak keprihatinanku, dan itu relate ke teman-teman kelompokku juga. Oh ya, by the way, ini kelompokan ya, ada 5 orang satu kelompok ini gitu. Oke, jadi ternyata itu nggak digagas sendirian ya Mas ya, ternyata berkelompok. Boleh dikasih tahu nggak sih Mas, dalam satu kelompok ini tuh siapa aja, dan apakah ini dari isi semua atau campur gitu? Oke. Kebetulan ada 5 anak dan itu semuanya satu prodi semua, kita film dan televisi gitu. Pertama ada aku sendiri, terus kedua ada Fali Virus, yang ketiga ada Putu Bayu Westra, yang keempat ada Syahrin Nur, dan yang kelima ada, ini yang paling muda angkatan 22 itu ada Irfani Mozat gitu. Jadi ya kita mungkin kalau secara job desk kita masih apa ya istilahnya, membagi tugasnya secara rata gitu, belum ada pembagian job desk yang benar-benar pasti, tapi ada tetap fokus concernnya sendiri-sendiri, kurang lebih kayak gitu sih. Nah kan Mas, gak mungkin nih KFC ini terbentuk cuman karena 5 orang, betul nggak? Nah di balik ini tuh apakah ada sponsor, atau apakah ini tuh ikut program pemerintah, atau ini tuh adalah program dari kampus? Oke. KFCI ini sebenarnya adalah sebuah gagasan gitu yang kita kita usulkan kepada Kemenristek gitu. Oh ya, jadi ini itu
kita lagi ikutan PKM. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa gitu yang diadakan oleh Kemenristek itu sendiri gitu. Nah, jadi itu semacam kita mungkin bahasanya kayak pitching proposal gitu kali ya. Jadi kayak kita mengajukan proposal, apa gagasan kita, apa yang akan kita bikin gitu. Dan alhamdulillah dapat pendanaan kemarin untuk output atau luaran pada program ini ya video gitu, karena PKM yang kami ikuti itu VGK namanya, video gagasan konstruktif gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Dan kemarin kita udah melaksanakan syutingnya, sekarang lagi proses editing ya gitu. Oke. Nah, aku penasaran nih Mas, kan output itu kan sebuah video atau film ya. Otomatis kan ini ngelibatin banyak orang dalam produksi filmnya. Nah, yang dilibatin itu dalam produksi itu elemen apa aja sih? Selain dari 5 orang itu. Untuk syutingnya ya, untuk produksinya itu ya kita aku senang sih ada di lingkungan kampus ISI gitu, dalam arti sangat-sangat sangat-sangat solid dan membantu satu sama lain gitu. Aku sangat-sangat diuntungkan punya teman-teman yang mereka mau ngebantu program ini juga gitu, dan ikutan produksi ketika syutingnya gitu-gitu sih. Ya kebanyakan sih dari untuk krunya anak-anak kampusku sendiri gitu loh, yang sama-sama prodi film juga. Dan untuk talent, kemarin kita kerjasama juga sama SD Negeri 3 Kota Gede gitu untuk sebagai lokasi syutingnya. Dan beberapa ekstras kita juga ngambil dari sana gitu. Dan istilahnya juga benefit yang mereka dapatkan mungkin semacam sosialisasi gitu tentang program kita ini, apa yang akan kita laksanakan, ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Ya aku penasaran nih Mas, respon pihak kampus pas tim kalian lolos. Maksudnya kan pasti ada kurasi dulu, ini itu sampai diputuskan kalian yang dapat, jatuhnya kayak tender lah gitu. Itu gimana sih responnya? Respon kampus ya itu bukan cukup lagi, sangat-sangat mendukung malahan untuk adanya program ini gitu loh. Karena baru tahun ini mungkin cukup banyak proposal yang lolos gitu di program PKM ini gitu. Jadi ya mereka sangat-sangat mendukung gitu, kayak dosen pembimbingnya juga senang banget. Dan salam buat Mas Dwi sebagai dosen pembimbing kami di PKM ini. Salam Mas Dwi. Ya. Kayak gitu. Karena jatuhnya ini selanjutnya kan akan jadi kompetisi lagi ya. Akan jadi kompetisi lagi gitu. Pihak kampus juga percaya ini akan ada stepnya lagi, namanya PIMNAS gitu, masuk PIMNAS gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kayak gimana respon kampus, sangat mendukung dan mengapresiasi banget gitu loh. Banyak support lah, terutama alat sih gitu. Soalnya tanpa ada alat nggak mungkin bisa produksi ya Mas. Betul. Soalnya kayaknya kalau misalnya kita beli alat dari anggaran kayak nggak akan cukup mungkin. Jauh sih. Jauh banget ya. Oke. Nih Mas, aku penasaran nih. Kalian itu bersaing dengan berapa kelompok sih sampai proposal kalian bisa lolos gitu loh? Otomatis kan ini persaingannya tuh satu Indonesia kan? Iya. Nggak cuman dari Jogja atau dari kampus ISI aja kayak gitu. Iya. Aduh, kalau misalnya tentang jumlah pesaingnya itu jujur rada-rada lupa ya, tapi kisaran aja aku agak lupa, antara mungkin 4.000 atau bahkan puluhan ribu proposal gitu dari seluruh Indonesia gitu, karena itu ngelibatinnya kampus seluruh Indonesia, baik itu negeri ataupun swasta gitu. Jadi ya menurutku ini luar biasa banyak sih pesaingnya gitu. Nah, aku penasaran nih Mas, menurutmu ya apa keunggulan dalam proposalmu yang bisa sampai itu tuh diterima kayak gitu loh, ketimbang pesaing-pesaing yang lain? Mungkin kan kita nggak tahu ya isi proposal yang lain, cuman apa sih keunggulanmu sampai berani kamu apply untuk proposal kayak gitu? Kalau menurutku
ini pribadi banget ya. Iya, boleh. Kalau menurutku itu satu, ini sangat-sangat possible gitu, sangat-sangat possible untuk dilaksanakan ya, karena ini adalah program yang istilahnya menunjukkan sebuah kebiasaan baru gitu, budaya menonton bagi anak-anak dimasukkan ke kurikulum sekolah dasar gitu. Itu satu, posibilitasnya cukup besar gitu. Dan kedua, sebenarnya ini adalah masalah yang atau keprihatinan bangsa yang cukup apa ya, nggak bisa dipungkiri, udah adalah sekarang gitu, tapi yang menyoroti ini masih belum banyak gitu loh. Nah, kurang lebih kayak gitu sih tentang posibilitasnya itu. Dan apa ya, keprihatinannya, tapi masih belum banyak yang menyoroti ini gitu loh. Itu sih menurutku yang jadi apa ya, yang jadi unggulan lah di dalam proposal timku ini, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kan tadi kayak ngebahas kayak latar belakang, terus kayak apa maksudnya yang kenapa bisa lolos, bisa ini. Nah, aku penasaran nih Mas, kan udah lolos nih, terus kemarin katanya udah syuting. Boleh nggak sih dikasih bocoran? Itu tuh ceritanya tuh tentang apa, kayak gitu? Oke. Dikit-dikit aja ya mungkin. Boleh. Biar nggak begitu spoiler. Jadi intinya aku membentuk seorang karakter anak kecil yang aku berusaha membayangkan aku jadi anak kecil gitu loh, dan aku masukin itu dalam karakter ini. Dan anak kecil tuh biasanya ngapain sih? Anak kecil tuh dia biasanya kepo gitu loh. Dia biasanya mencari tahu apa yang masih asing dan menarik bagi dia gitu loh. Nah, selain kepo, dia juga sering meniru gitu, meniru apa yang dia lihat dan menurut dia keren, akan dia tiru gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dia lihat atas kekepoannya itu dan akan dia tiru itu adalah sebuah hal yang baik gitu loh. Nah, itu yang berusaha kita sampaikan dalam video atau film yang kemarin kita syutingin, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Gitu. Nah Mas, menurutmu apakah dengan adanya film ini tuh merupakan salah satu pemikiran bahwa kondisi saat ini perfilman khususnya kayak di Indonesia itu benar-benar kayak kekurangan tontonan untuk anak? Apakah itu tuh menjadi latar belakang kalian bisa buat proposal kayak gini, terus bisa syuting kayak gini? Dan menurut Mas sendiri nih, aku mau tanya, kan dari kampus isi bagian perfilman. Nah, apa sih yang menjadi kayak masalah dalam perfilman Indonesia khususnya untuk anak-anak, dan harapannya itu ingin kayak gimana gitu sih? Oke. Kurang atau enggak tontonan untuk anak, kalau bicara tentang film-film yang ada di bioskop sekarang gitu, yang punya paling enggak ratingnya semua umur gitu loh, itu tuh masih jarang banget. Dan kalau ada pun itu di sebuah platform atau media yang apa ya, bisa dibilang tidak semua orang atau belum semua orang bisa mengakses itu gitu loh. Mungkin di penayangan eksklusif, kurang lebih kayak gitu. Ya itu masih kurang banget sih gitu. Harapannya ya, harapan untuk perfilman di Indonesia sih pasti semoga kedepannya akan lebih berkualitas lagi dari segi tontonan gitu, entah itu dari naratifnya atau dari kualitas filmnya dan segala macam gitu. Dan untuk sinema yang merujuk pada anak ini, aku harap sih bisa terus diproduksi lagi dan menjadi sebuah media alternatif gitu, agar orang tua juga tidak kebingungan gitu, apa sih yang harus aku berikan ke anakku, apa sih yang harus ditonton atau dikonsumsi oleh anakku ini gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih gitu. Kan kemarin udah syuting, udah mungkin sekarang udah tahap editing ya. Nah, aku penasaran Mas, nanti kalau misalnya filmnya itu udah jadi, otomatis kan nanti ada laporan pertanggungjawaban nih kepada pendana.
Yep. Karena kan ini didanai. Yep. Nah, ini tuh nanti apakah langsung disebarluaskan ke masyarakat atau filmnya ini jadi ikut lomba lagi untuk tahap selanjutnya kayak gitu? Oke, jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Jadi untuk platform di mana kita upload nanti belum ditentukan ya, tapi kemungkinan besar sih di YouTube gitu. Kita akan upload ini, kita akan sebarluaskan di sana gitu. Nah, setelah kita sebarluaskan ini akan dilombakan lagi juga gitu ke PIMNAS itu sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, Mas, aku penasaran nih. Kan kemarin nih booming banget kayak misalnya film-film yang orang mikirnya itu tuh buat anak. Ternyata itu tuh nggak kids friendly. Maksudnya kayak contoh film Barbie. Orang kan mikirnya kayak Barbie kayak boneka mainan untuk anak-anak. Nah, ternyata isi filmnya itu nggak untuk anak kayak gitu loh. Dan bahkan banyak orang tua yang salah kayak gitu. Gimana sih tanggapannya Mas Daru gitu loh? Oke, thank you. Ini adalah sebuah hal yang jadi apa ya? Berusaha kita kasih solusi juga gitu dalam kids friendly cinema ini gitu. Jadi ini ya sharing aja ya. Boleh. Aku juga kemarin nonton Barbie gitu. Aku nonton ke bioskop gitu. Terus ada beberapa ibu-ibu yang bawa anaknya kayaknya itu kalau aku lihat kayak masih usia kelas 3 SD atau kelas 2 gitu. Betul. Masih kecil lah pokoknya. Terus ketika masuk bioskop kan biasa iklan-iklan dulu tuh. Betul. Ada iklan, ada apa segala macam. Terus sebelum mulai ada ratingnya tuh. Betul. Ada rating terus ternyata untuk 13 tahun ke atas gitu. Terus ibunya kayak ngomong rada kenceng, waduh 13 tahun gitu. Nah itu kan maksudnya jadi semacam apa ya, kita tidak bisa menyalahkan pihak bioskopnya gitu. Kita tidak bisa menyalahkan pihak bioskopnya karena mereka juga mencari benefit atau keuntungan dari situ. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang tuanya karena kurang membaca. Ya kurang mencari tahu nggak sih? Kurang adanya literasi tentang itu gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan anak kecilnya ini karena ya memang dia di usia yang belum begitu mengerti tentang hal-hal itu gitu loh. Jadi semacam itulah yang pengen kita suarakan tentang literasi media ini, tentang klasifikasi usia ini gitu loh. Mana sih yang kira-kira cocok, mana sih yang kira-kira enggak gitu loh. Nah maka dari itu kayak kasusnya itu tadi orang tua yang ngajakin anaknya nonton film ternyata itu tidak sesuai dengan klasifikasi usia. Klasifikasi usia mereka gitu. Itu satu Barbie contohnya, dan mungkin ada icon-icon superhero lain yang pengalamanku sih paling parah sih Joker ya. Ada bapak-bapak dia ngajak anaknya nonton Joker itu. Wah, itu kan film yang apa ya? Kayak dark banget gak sih? Maksudnya untuk kita aja yang dewasa nontonnya kayak gimana gitu perasaannya. Iya, dan aku ingat ketika nonton itu pada akhirnya keluar juga di baru awal apa udah mulai pertengahan film gitu. Keluar dia sama anaknya gitu. Nah, ya itu sih kurangnya literasi tentang klasifikasi usia ini yang masih rada-rada PR buat kita gitu. Itu sih. Soalnya kan Mas ya, orang pasti nganggapnya kayak misalnya Barbie, terus kayak icon-icon, maksudnya pahlawan lain. Itu tuh kan mainan untuk anak-anak. Iya. Gitu loh. Mainan untuk anak-anak, padahal kan bahwa mainan itu nggak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga banyak yang suka kayak gitu. Betul. Nah, aku penasaran nih, gimana caranya? Ada nggak sih udah terpikirkan caranya yang bakal ditempuh untuk literasi itu tadi? Oke. Untuk literasi itu tadi, kita akan lebih ke ini sih, itu tadi tentang ke sekolah dasarnya itu tadi satu, dan secara walaupun tidak sesering siswanya atau anak-anaknya gitu, akan ada juga program sosialisasi untuk orang tuanya gitu. Maksudnya bagaimana sih cara mereka mengetahui
rating filmnya gitu, dari mana mereka tahu film ini tuh untuk usia berapa gitu, dan kira-kira film apa aja sih yang bagus buat anakku ini gitu. Kembali lagi ke kita tetap akan merencanakan untuk melibatkan pihak sekolah di sini, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, untuk sejauh ini Mas, kan kemarin kan kerjasama dengan pihak sekolah ya. Dari pihak sekolah sendiri nih, apakah ada tanggapan itu kayak gimana sih? Apakah tanggapannya mereka menyambut atau mereka karena misalnya belum paham tentang apa itu program yang kamu bawakan, makanya mereka cuma iya aja kayak gitu? Jujur kami sangat luar biasa terbantu sama pihak sekolah yang kemarin kita syuting di sana gitu, karena mereka menyambut dengan baik program kita ini, dan kita langsung langsung berkomunikasi sama ibu kepala sekolahnya, dan dia merespon baik tentang program ini gitu. Ya ada benefit dari kami masing-masing sih gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini Mas, mungkin karena udah banyak nih dari tadi kayak aku nanya ini. Nah, aku mau nanya nih, mungkin last question ya. Mas, apa sih yang diharapkan dari masyarakat agar program ini tuh maksudnya diketahui nama orang banyak gitu loh. Misalnya contohnya yang terdekat-dekat dulu aja deh, misalnya dari entah itu dari media atau dari lingkungan kampus atau apa tuh, pengennya itu ngedukung kalian itu dengan cara apa gitu loh. Biar bahwa tuh orang tuh tahu loh ada ini gitu loh, kayak gitu. Oke. Kalau ngedukungnya sejauh ini media kita masih ada di Instagram. Apa tuh namanya? Ya, jangan lupa follow ya teman-teman, @kidsfriendlycinema. Jadi di situ kita kita bagi-bagi atau share tentang konten juga, kira-kira apa sih program KFCI ini dan apa aja yang terjadi belakangan ini, kurang lebih kayak gitu. Terus kita sempat ada talk show juga sama praktisi yang memang dia itu bisa dibilang concern juga tentang tontonan anak, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan lupa follow Kids Friendly Cinema karena akan ada banyak informasi atau media literasi tentang tontonan anak ini di IG kami, kurang lebih kayak gitu. Jadi baru Instagram aja ya? Yap. Oke. Rencana medsos apa nih Mas yang paling terdekat yang lagi digarap? Mungkin kita akan ada gongnya di YouTube sih. Di YouTube tentang video yang kemarin kami produksi. Oke. Jadi kira-kira nih kapan launchingnya itu? Aku belum bisa mastiin tanggal, tapi bismillah pertengahan November. Pertengahan November berarti bulan depan ya. Ya, amin. Oke. Nah, yang terakhir Mas, harapan maksudnya kayak bantuan dari masyarakat sekitar itu kayak gimana itu loh, biar orang tuh tahu ada ini. Oke. Kalau dari masyarakat, aku sih berharap kesadaran dari permasyarakat itu sendiri gitu. Maksudnya entah itu lewat program kami atau bukan. Betul. Tapi kami pengen masyarakat itu lebih aware lagi terhadap tontonan itu sendiri dan tidak menganggap ya udah cuma nonton film doang. Kayak itu cuma film kok, nggak perlu gini gitu sih. Tentang awareness-nya itu tadi, bagaimana hal yang mereka konsumsi atau mereka tonton itu akan berdampak kepada generasi selanjutnya, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya nanti ikut PIMNAS itu tuh ada voting dari masyarakat atau enggak sih? Atau memang ada dewan juri yang menilai? Kalau yang jelas sih ada reviewer dari pihak Kemendikbudristeknya itu sendiri sih. Tapi kalau misalnya lewat masyarakat, apakah itu tentang engagement, like, komen dan segala macam, itu jujur aku belum begitu tahu tentang itu. Tapi yang pasti akan ada jurinya dari sana gitu. Oke. Semoga nanti kalau ikut PIMNAS bisa lolos dan lanjut ke tahap berikutnya ya Mas ya. Amin. Mungkin kalau lolos ke tahap berikutnya kan nanti makin bersuara tuh. Yep. Amin. Jadi masyarakat nanti bakal banyak yang tahu kayak gitu.
Makasih banyak buat Mas Daru udah main ke studio Radar Jogja Podcast. Sama-sama. Nanti untuk Sobat Radar Jogja jangan lupa kepoin Instagramnya di Kids Friendly Cinema. Yep. Pokoknya nanti di situ ada semua informasi ya Mas ya. Betul. Udah lengkap. Dan kalau misalnya Sobat Radar Jogja bingung mau ikut partisipasi atau apa tentang Kids Friendly tapi nggak tahu, boleh banget selain DM ke Instagram, boleh ke Instagramnya Mas Daru. Apa Mas nama Instagramnya? IG ku @daru01id. Pakai N, Ya, Daru. pakai N. Kalau IG-nya pakai N. Siap, kalau gitu Sobat Radar Jogja jangan lupa untuk like, subscribe, follow dan share video yang ada di semua sosial media di @radarjogja. Oke, see you, bye bye.